Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rani Munawaro dengan NIM 857506769 dari UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video praktik mata kuliah SPIK 4107 Praktikum IPA di SD, yaitu sifat cahaya. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ukur sudut pantul dengan menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 45 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Amatilah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Nyalakan lilin dan amatilah dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Hasil pengamatan menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau diperjan dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegas, dan diperkecil. Selanjutnya, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Selanjutnya, geser benda menjauhi cermin cekung, bayangan benda akan menghilang. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh bayangan dari cermin cekung, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Yang kedua ada pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama spidol, yang kedua ada gelas yang berisi air. Masukkan spidol ke dalam air, lalu amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa spidol terlihat seperti bengkok atau patah di bagian yang berada di dalam air. Efek visual ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Ketika cahaya bergerak dari suatu medium, yaitu udara, ke medium lain, yaitu air, ia akan membelok. Pembelokan ini membuat spidol tampak seolah-olah terpisah atau bengkok pada titik di mana ia masuk ke dalam air. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada senter, yang kedua ada CD, yang ketiga ada baskom yang berisi air, dan yang keempat ada kertas
putih. Arahkan senter pada CD, lalu amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika senter mengenai permukaan CD, cahaya tersebut akan dibelokkan dan menghasilkan spektrum warna yang dibelokkan ke dinding. Hal ini disebut dengan difraksi. Selanjutnya, arahkan senter pada CD dari sebelah atas dan perhatikan apa yang terjadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada CD, lapisan tipis yang merefleksikan cahaya memiliki ketebalan yang bervariasi. Ketika cahaya mengenai permukaan CD, sebagian cahaya dipantulkan dari permukaan atas lapisan, dan sebagian lagi dipantulkan dari permukaan bawah lapisan. Kedua berkas cahaya yang dipantulkan ini disebut interferensi. Selanjutnya, masukkan CD ke dalam baskom yang berisi air. Lalu senteri CD yang berada pada air tersebut, kemudian amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadi fenomena pemisahan cahaya polikromatik, yaitu cahaya putih menjadi kelompok monokromatik atau warna-warna spektrum, akibat perbedaan indeks bias medium terhadap berbagai panjang gelombang cahaya. Hal ini disebut dispersi. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.